Baik anak-anak, kita lanjut di bab kedua ini. Yang kedua yaitu ahli warisnya adalah suami yang berstatus duda karena ia ditinggal mati oleh istri. Berapa bagiannya Pak seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya? Seorang suami yang ditinggal mati oleh istri, dia akan mendapatkan warisan setengah apabila tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai cucu. Kemudian bila ada anak atau cucu, dia dapat seperempat. Saya ulang lagi, suami yang ditinggal mati oleh istri, apabila tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai cucu, maka bagiannya adalah setengah bagian harta waris. Apabila memiliki anak dan memiliki cucu, maka bagiannya adalah seperempat. Dasarnya mana? Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 atau pasal kompilasi hukum Islam itu pasal 179. Jadi ini sudah ditentukan pembagian-pembagiannya. Maka bersyukurlah bagi kalian yang memahami ini, nanti ketika terjadi permasalahan yang demikian, maka bisa diterapkan ketentuan-ketentuan pembagian ahli waris ini. Kemudian tabel selanjutnya yaitu ahli waris dari nasab dari sebab nasab atau hubungan darah. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama anak perempuan. Anak perempuan dapat setengah apabila dia tidak mempunyai anak dan cucu lain. Artinya apa? Anak perempuan ini tidak mempunyai anak atau ahli warisnya atau ayahnya tidak memiliki cucu, maka anak perempuannya ini adalah pewaris tunggal, maka ia dapat setengah. Kemudian dapat 2/3 apabila apabila ahli warisnya ini dua anak perempuan, ya misalnya saudara kembar begitu, sama-sama perempuannya ditinggal mati oleh ayahnya, maka kedua anak tersebut dapat bagian 2/3 dari harta waris yang ditinggalkan. Jelas ya? Adapun dasarnya adalah An-Nisa ayat 11. Kemudian yang berikutnya, anak laki-laki. Dia menjadi asobah. Asobah itu adalah ahli waris yang mendapatkan warisan setelah diambil oleh dzawil furuj. Siapa dzawil furuj? Yaitu orang-orang ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya di dalam Al-Quran. Nah, asobah ini bisa dapat sedikit, bisa dapat banyak, atau bahkan bisa mendapatkan semua harta waris yang ditinggalkan. Dasarnya mana? An-Nisa ayat 11 dan juga hadis. Saya belum jadi anak-anak karena ini bandikamnya gratisan, sehingga setiap 10 menit harus mati. Ya, silakan nanti dipelajari sendiri. Apabila ada hal yang belum dipahami bisa ditanyakan ke saya. Kemudian saya belum jadi pada di sini ibu kandung dapat 1/6 apabila ada anak, apabila ibu tersebut mempunyai anak atau mempunyai cucu, maka ia mendapatkan 1/6 dari harta waris yang ditinggalkan oleh suami atau bapak. Nah, bila tidak ada anak, tidak ada cucu, ya, maka bagiannya adalah 1/3 dari harta waris yang diberikan. Nah, sisanya untuk siapa? Ya untuk anak, untuk cucu. Gitu. Maka ini sangat adil sekali. Apabila tidak mempunyai anak, itu dapatnya 1/6. Apabila mempunyai anak dapatnya 1/6. Apabila ia memiliki anak atau cucu dapatnya 1/3.
Nah, itu anak-anak sama dalam pelajarinya juga demikian. Sama, saya ambil di sini misalnya saudara perempuan sekandung atau seayah. Ada ndak saudara perempuan yang seayah? Ada. Atau beda ayah juga ada. Ya. Syaratnya dia itu sendirian, tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada ayah kandung, maka dapatnya adalah setengah. Ya. Saudara perempuan sekandung, misalnya ada 2 anak perempuan, saudara kembar, satunya mati, otomatis dia kan jadi ahli waris tunggal. Maka ia dapat setengah dengan syarat tidak ada anak, tidak ada cucu, atau ayah kandungnya sudah tidak ada. Maka ia dapatnya setengah. Jika ada 2 orang atau lebih tidak ada anak, cucu atau ayah kandung, maka bagiannya adalah 2/3. Maksudnya di sini ada saudara perempuan sekandung ini ada 2, saudara kembar lah, ya, saudara kembar. Maka apabila tidak ada anak, tidak ada cucu, saudara kembar tersebut dapat 2/3. Nah, dari 2/3 ini jika dibagi 2 ya ketemu hampir setengah lebih. Dasarnya surat An-Nisa ayat 12. Nah, begitu juga tabel-tabel yang lain anak-anak. Nah, mengapa sih kita perlu mempelajari demikian? Agar kita nanti bisa menerapkan hukum waris dalam keluarga kita. Nah, jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal itu ada 25 orang. 15 orang dari ahli waris laki-laki dan 10 orang ahli waris dari perempuan. Kalau dilihat di buku itu seperti ini anak-anak. Nah, ini yang dari laki-laki jumlahnya ada 15 mestinya, yang ke-15 adalah orang yang memerdekakan budak. Kemudian yang dari perempuan itu ada 10 semestinya, di sini ditulis 9, yang ke-10 adalah orang yang memerdekakan budak. Karena di zaman sekarang sudah tidak ada sistem perbudakan, maka cukup ditampilkan 1 sampai 14, yang perempuan 1 sampai 9. Itu anak-anak berkaitan dengan ketentuan-ketentuan ahli waris. Kemudian syarat-syarat mendapatkan warisan adalah yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Artinya apa? Tidak ada ahli waris lain yang menghalangi seseorang itu mendapatkan ahli waris. Kemudian yang kedua, syarat-syarat mendapatkan warisan adalah kematian orang yang diwarisi. Walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan, misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia, maka maka ahli warisnya boleh membagi harta waris yang dinyatakan meninggal tadi. Kemudian yang C, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Paham ya? Ahli waris hidup pada saat yang memberi warisan itu meninggal dunia. Maka memang benar warisan itu boleh dibagi, ya, meskipun pewarisnya ini atau orang yang mewariskan ini masih hidup, agar tidak terjadi perselisihan lah di kemudian hari. Jadi itu anak-anak tadi seperti yang saya jelaskan, sebab-sebab menerima harta warisan karena nasab keturunan, karena pernikahan. Yang ketiga karena wala, yaitu memerdekakan budak laki-laki atau budak perempuan. Nah, saya kira sampai di sini dulu ketentuan hukum waris. Untuk pertemuan selanjutnya Pak Khalid akan menjelaskan tentang pembagian ahli waris. Inilah yang terpenting pada bab ini. Setelah kita mempelajari beberapa ketentuan-ketentuannya, nanti kita akan hitung bersama-sama cara menghitung pembagian ahli waris. Karena nanti pada soal ujian banyak yang keluar mengenai cara atau cara menghitung